pesan saya cuman rajinlah berlatih, jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua juga sih. Terus untuk orang tua pastinya bangga banget ya, sudah anaknya kepilih jadi pasukan bendera. Dan juga lingkungan sekolah, guru-guru, teman-teman di sekolah juga pastinya bangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Plat BN, kali ini kita kedatangan adik-adik yang sangat istimewa yang berprestasi. Mereka ini adalah paskibraka ya? Siap. Ya. Paskibraka. Oke. Terima kasih atas waktunya sudah berkesempatan hadir di podcast kita. Siap sama. Semoga ini menjadi awal yang baik lah buat kita semua ya. Amin. Perkenalkan sebelumnya adik berdua ini dari SMA mana aja? Ya, siap. Pertama nama saya Adit Adha, asal sekolah saya Negeri 1 Pangkal Pinang. Ya, oke. Untuk sekarang saya berada di kelas 11 SMA. Kelas 11. Dah, yang satunya ada. Siap, nama saya Triwulan Dewi. Saya dari SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Saat ini saya duduk di kelas 11 SMA juga. Sama kelas 11 ya? Siap sama. Oke. Paskibraka itu apa sih sebetulnya? Dulu, Mas. Siap, Paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka. Pasukan pengibar bendera pusaka. Siap. Ya. Nah, kemudian tentu kan untuk menggapai semua itu pasti tidak mudah kan? Siap. Pasti melalui proses seleksi segala macam. Siap. Nah, bisa diceritakan nggak gimana prosesnya dari awal? Siap. Ya, saya Ya, Kak. silakan. Ya, pertama emang dari SMP sih Kak punya impian untuk menjadi seorang paskibraka. Dari SMP sudah mulai mengikuti lomba baris berbaris pertama waktu tahun 2017. Pertama saya mengikuti untuk tingkat kota. Nah, untuk tahun pertama saya mengikuti alhamdulillah lancar dan mendapatkan juara juga. Nah, untuk tahun kedua 2018 itu sampai ke tingkat provinsi mewakili sekolah. Pertama saya lomba di tingkat Kota Pangkal Pinang. Nah, lanjut ke tingkat provinsi. Alhamdulillah keduanya berhasil juga dan mendapatkan juara. Nah, untuk tahun ketiganya waktu kelas 9 SMP. Nah, di situ kan waktu Covid tuh. Iya, Nah, oke. jadi untuk lomba baris berbaris itu tidak ada ditiadakan. Oke, karena Covid tadi ya. Iya. Nah, di situ juga kan saya semua orang lah pada sekolah di rumah kan. Iya. Nah, jadi Online semua ya. ya 1 tahun merasakan online sampai saya lulus dari SMP. Oke. Akhirnya ya pas kelas 10 di situ banyak kakak-kakak senior juga yang memberi sedikit gambaran apa sih tentang paskibraka, karena itu salah satu menjadi impian saya. Jadi saya mendalami tentang paskibraka, saya mengikuti ekstrakurikuler paskibraka. Nah, di situ teknik dasar dalam baris berbaris itu dilatih sampai pembukaan seleksi paskibraka pada bulan Maret ya. Maret. Nah, Maret 2022. 2022. Ya. Oke. Dari bulan Maret diseleksi menjadi paskibraka sekitar untuk yang ikut seleksi sekitar hampir 300 orang. Seseorang. Ya. Sekota Pangkal Pinang. Sekota Pangkal Pinang. Nah, dari 300 terpilihlah 36. 36 terbaik Mm-mm. putra-putri. Iya. Nah, dan 5 dipilih untuk ke provinsi. 5 orang. Ya. Oh, oke. Terus lanjut, mungkin bisa menambahkan Adik Tri? Terus kan 5 orang sudah di provinsi, Iya. jadi 5 orang cadangan dari kota masuk lagi. Oh, Mengisi yang 5 pergi ke provinsi itu. nambah yang 5 tadi. Nambah yang 5. Berarti ada 10. Enggak, tetap 5. Tetap lima. Kan. Jadi Karena 5 yang di kota sebelumnya itu ke provinsi. Nah, jadi slot 5 itu kan kosong. Oh. Nah, Digantikan 5 orang digantikan baru. lima Isi yang di kota tadi Ya. ya. Nah. Oh, gitu. Oke. Untuk latihannya tentu berat ya. Ya. Itu
tiap hari latihannya atau gimana? Untuk sampai sekarang latihannya cuman seminggu 2 kali, cuman Dua Sabtu kali. Minggu. Sabtu Minggu. Nah, nanti mulai tanggal 26 sampai tanggal 17 Agustus itu akan memasuki masa training camp atau disingkat TC. Oh. Nah, di TC itu dari tanggal 26 sampai tanggal 29 itu akan dilatih fisik di Stadion Bati Amir. Nah, dari tanggal 29 sampai tanggal 15 itu akan latihan di Tergantung lokasi tergantung lokasi pengibaran, Kak. Oke. Di lokasi dari tanggal 30 itu nanti sampai tanggal 15-nya 15. itu latihan di lokasi pengibaran tuh yang cara pengibaran, penurunan, terus dibagi formasinya, pasukan Iya, 17 gitu. Nah, Itu yang melatihnya siapa? Itu dari TNI Polri TNI biasanya. Kak. TNI Polri. Iya, dibantu kakak senior juga biasanya. Oh, oke. Nah, kalau adik berdua ini nanti pengibarannya di mana tuh? Siap di Kota Pangkal Pinang. Kota Pangkal Pinang ya? Iya. Oh, kalau di provinsi beda lagi nanti? Siap, Di provinsi ya beda. Beda Di lagi. kantor gubernur. Oh, di kantor gubernur. Iya. Nanti maksud saya dari pelajar yang lain lagi maksudnya? Enggak, Kak, yang sudah lolos seleksi provinsi. Oh, gitu. Yang 5 orang tadi Yang 5 orang dipanggil ke tadi, provinsi. Nah, dari itu provinsi. mereka gabung juga sama 7 kabupaten kota lainnya yang ada di Bangka Belitung. Misalnya Bangka Oh. Tengah, Bangka Selatan, Belitung. Oh, gitu. Nah, di situ masuk ke situ. Berarti masing-masing kabupaten kota mewakili di sana. Nah, ada iya. wakilnya. Iya, oke. Nah, biasanya kan itu ada pasukan-pasukan ya namanya ya. Iya, Kak. Ada pasukan 17, 8, 45. Iya. Nanti adik berdua ini tergabung di mana itu? Untuk kalau posisi belum ditentukan, Kak. Oh, belum. Belum. Nah, biasanya waktu masa training camp, nah itu ditentukan, dipilih. Nah, dipilihnya itu sesuai dengan kualitas diri masing-masing lah. Oh. Bagaimana PBB-nya, bagaimana Fisiknya. fisiknya. Oh, berarti diseleksi lagi lah. Diseleksi Ya, lagi. bahkan diseleksi Tapi lagi. dalam lingkup yang kecil. Kecil, karena pesertanya pun sudah mengkerucut. Sudah mengkerucut, nah. Ya. Oke. Ya, artinya memang kalau dari adik-adik tadi sama juga mungkin dari adik tadi ya mungkin dari kecil sudah punya impian mungkin Ya. punya impian untuk menjadi anggota Paskibraka. Nah, ada nggak trik-trik apa yang dilakukan biar ini bisa terpilih? Trik dari saya sih yang penting kita rajin latihan, berdoa dan berusaha. Cukup 3 itu saya sih, Kak. Itu aja ya. Ya, kalau saya lihat kan memang harus tinggi ya syaratnya ya. Ada nggak syarat khusus gitu yang harus dipenuhi? Syarat khusus sih Nggak ada sih. sepertinya nggak ada sih, Kak. Nggak Cuman ada ya? di fisik aja sama PBB. Oh, itu latihannya apa? Bentuknya lari atau Oh, gimana? Ya, Lari, kalau fisik, lari, push up, sit sit up. up. Oh, kayak gitu ya. Iya. Seperti apa latihan TNI Polri juga mungkin ya. Ya, Kurang lebih. kurang lebihnya seperti masuk polisi sih, Kak, fisiknya. Perlu fisik yang kuat juga berarti. Iya. Iya. Apa ya? Saya pengen tanya nih. Nanti ini umurnya ada batasan nggak? Kalau umur sampai sekarang sih belum ada, Kak. Nggak ada Belum. batasan Nggak ada umur. batasan. Yang Cuman- penting masih kelas 10 sama 11. Kalau kelas 12 sih udah nggak Sudah bisa. nggak bisa Oh, ikut bisa lagi. lagi. Karena kan mereka harus fokus ke kelulusan mereka. Sama sekolahnya dulu. Oke. Berarti batasnya di kelas 11 itu. Ya, untuk kota kelas 10 11. Kalau 11. provinsi Untuk sama provinsi nasional kelas cuman 10. kelas 10. Oh. Jadi 10 11. 10 syaratnya. 11, iya. Kalau 10 ke bawah nggak bisa berarti. Nggak bisa. Belum bisa, Kak. Belum bisa ya. Belum. Saya pengen tanya tadi. Ini kan mewakili di tingkat kota. Kalau misalnya mau ke nasional itu gimana caranya? Nah, kan ada 5 orang yang seleksi provinsi. Nah, dari 5 orang itu kan bersaing dengan 7 kabupaten berbeda. Iya. Nah, di dalam persaingan 7 kabupaten itu nanti dipilih 1 putri terbaik dan 1 putra terbaik untuk mewakili Provinsi Nasional. Kepulauan Bangka Belitung ke nasional. Oh gitu. Nah, Jadi siapa yang terpilih di provinsi itu nanti yang untuk mewakili tingkat nasional. ya Ya. diseleksi lagi, Kak. Diseleksi lagi. lagi. Yang udah Jadi dapat 2 provinsi orang. diseleksi lagi jadi 1 putra 1 putri. Iya, Nah, iya. itu yang akan mewakili ke tingkat nasional. Iya. Nah itu kan tadi ada pasukannya posisi masing-masing kan. Nah di
masing-masing pasukan tadi itu di bagian atau bidang apa yang paling menjadi apa idola lah ibaratnya. Idola. Iya. Untuk idola, untuk posisi putri mungkin pembawa baki. Oh baki ya. Ya, kalau putra Pasukan 3. pasukan 3. Penggera. Yang 3 orang itu. 3 orang yang ada yang ngibar, ada yang narik, ada Iya. yang jangkar kan. Oh, posisi itu yang Iya. yang paling Yang jadi idaman. Jadi apa target lah Target gitu ya. ya. Oke. Bangga nggak? Bangga sekali, Kak. Bisa Pastinya terpilih. pastinya bangga. Bangga sekali. Ya harus bangga dong. Nggak nyangka gitu kan. Karena kan Banyak orang yang mau jadi seperti iya, kita. karena kan untuk masuk ke situ dapat itu kan nggak gampang kan. Nggak gampang. Susah juga kan. Terus ada usaha pasti. Mungkin apa ada pesan-pesan nggak untuk mungkin adik-adiknya di sekolah biar bisa mengikuti jejak Anda berdua. Untuk rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi Paskibraka di tahun berikutnya, pesan saya cuman rajinlah berlatih, jangan lupa berdoa dan Minta restu orang tua juga sih. jangan Itu pasti ya. Pasti itu nomor 1 sih. Satu ya. Pokoknya rajin latihan, berdoa dan minta restu orang tua. Itu saya. Yang pasti ya harus berlatih dengan giat kan. Siap. Harus mungkin dari ini juga syarat apa akademik mungkin bisa di ini juga nggak dinilai juga nggak? Untuk Itu- tes tertulis, cuman ada tes psikotes, Kak. Heeh. Nah, Sama palingan waktu kalau udah kepilihnya tuh bakalan dites lagi, itu namanya tes PIP, Pembinaan Ideologi Pancasila. Oh, Itu gitu. bakalan dites seputar Pancasila aja gitu. Oh cuma itu aja. Iya, udah. Kalau misalnya mata pelajaran lain nggak? Enggak. enggak. Kalau Oh. PIP kan mencakup mata pelajaran PPKN tuh. Nah, PPKN pelajari itu. sekitar Pancasila aja gitu. Ya seputaran apa ya? Kalau zaman saya dulu PMP namanya. Pendidikan Moral Pancasila. Berarti kan ya memang karena kita ini negara yang luas yang apa berdasarkan Pancasila memang harus dipelajari itu kan karena kita kan negara yang majemuk gitu. Ya, mungkin ada lagi nggak mau disampaikan dalam kesempatan yang baik ini? Saya rasa sudah cukup sih, Kak. Cukup, Yang penting ya. semangat saja. Semangat saja ya. Iya. Iya. Kalau Jaga. emang sudah rezekinya dan sudah emang ditakdirkan, pasti semuanya akan kamu dapatkan. Ya, siap. Dari Adik Tri, ada yang mau disampaikan? Mau sampaikan ke rekan-rekan sesama Capaska juga tahun ini, semangat latihannya. Semoga di pengibaran nanti kita diberikan kelancaran, penurunan juga diberikan kelancaran. Amin. Oke. Berarti nanti di penurunannya juga orangnya sama ya? Siap sama. Sama. Ya. Ya, kita doakan semoga nanti berjalan dengan lancar, Amin. sukses dan yang pasti sampai nanti tetap sehat ya. Amin. Jaga kesehatannya. Ya, terima kasih telah bersedia hadir ke sini adik-adik yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan lah. Amin. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik yang luar biasa, yang istimewa. Selamat sore juga. Sahabat PLBN dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan luar biasa. Yang mana mereka ini adalah para peserta Paskibraka ya, Ya. untuk di tingkat kota dan provinsi. Siap. Baik. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, boleh diperkenalkan masing-masing nama dan asal sekolahnya. Siap ya. Perkenalkan, nama saya Kevia Kristis Nurat, asal sekolah dari SMK Negeri 3 Pangkal Pinang. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Fatiyah Kaila Azara dari sekolah SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Ini SMA 3, SMK SMK 3 itu di Grimaya, apa ya? Yang apa namanya itu? sekolah perhotelan, Perhotelan Tata Boga. Tata Boga, pariwisata. Oh, di banyak situ. juga. Ya. Kalau ada ini dari SMA 4 ya. Siap. Baik. Tentu untuk terpilih menjadi anggota Paskibraka pastinya tidak mudah kan? Siap, Siap iya. tidak? Nah, bisa diceritakan nggak secara singkat gimana bisa terpilih?
Dari adek dulu. Dari awal sih saya cukup berani, maksudnya kayak percaya diri. Tapi setelah saya masuk, saya cukup adanya insecure karena mereka tinggi-tinggi banget. Jadi saya, oh my god, jadi kok pendek banget jadinya. Jadi kayak takut. Jadi pikir, nggak apa-apa lah, coba-cobalah. Iya. Juga minta restu dari orang tua juga nyemangatin, jangan insecure, tetap aja jalanin aja, tahu dapet gitu. Percaya diri aja pokoknya ya. Jadi doang. Terus ikut tes semuanya dan disebutlah nama saya, dipanggil lah bahwa saya terpilih menjadi pasukan Paskibraka Pusaka tingkat kota. Di situ saya cukup bahagia dan juga bersyukur dan juga tidak nyangka juga ternyata saya Nggak dapat. nyangka kepilih ya. Ya. Oke, mungkin lanjut deh. Jadi, Sama juga seleksi di tingkat kotanya sama dengan Kevia. Tes kesehatan, PBB, juga tes parade ya. Ya. Tapi sewaktu dipanggil nama saya direkomendasikan ke tingkat provinsi, dan untuk masuk ke tingkat provinsi itu samalah tesnya dengan tes di kota, tapi mungkin bertemu dengan 7 kabupaten lain dan persaingannya lebih ketat juga. oke. Banyak yang tinggi-tinggi dari saya, jadi lumayan insecure lah masuk provinsi. Iya. Berarti waktu tesnya beda ya dengan si ini. Siapa nama tadi? Siap Kevia. Kevia, dengan Kevia. Untuk tes di tingkat kotanya kan pertama di tingkat kota itu sama dengan Kevia. Oh. Tapi lanjut ke tingkat provinsi itu beda. Oh, dua-duanya ikut juga tes di provinsi? Oh siap tidak, itu dipilih. Oh, dipilih. Yang milih sekolah atau apa? Siap yang milih juri dari yang tes seleksi kota. Oh gitu. Oke. Nah, syarat tinggi atau apa ada nggak di situ? Pastinya ada ya. Berapa minimal tinggi untuk cewek? Minimal 160. 160. Kalau yang paling tinggi berapa anu ini Yang tingginya? paling tinggi itu kalau cewek 172. 172. Ya. Wih, tinggi banget tuh. Insecure pasti. Kalau di sebelahnya pasti insecure. Tapi kan walaupun tinggi belum tentu juga kepilih kan? Iya juga sih. Ada yang gugur juga. Iya. Juga. Nah, untuk materi kepilih sebagai anggota Paskibraka itu apa saja sih yang biasanya yang jadi materi tesnya itu? Apakah fisiknya atau dari segi pelajaran akademiknya atau gimana? Ya. Fisik, juga dari segi akademi di sekolah. Kesehatannya apakah ada punya penyakit atau karena kalau kita ikut tes itu harus benar-benar sehat, tidak ada penyakit atau cacat. Karena disitulah kebanyakan orang gugur di tes kesehatan. Ada yang bengkok, ada yang punya cacat, ada yang penyakit dari turun menurun. Jadi itu banyak Jadi harus gagal. benar-benar sehat ya. Nah, untuk latihannya gimana? Tiap hari atau pas pulang sekolah atau gimana? Oh enggak, latihannya seminggu 2 kali, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Oh, pas libur berarti ya. Iya. Berapa jam latihan? Dari jam 6 sampai jam 10. Dari jam 6 pagi Sampai jam 10. Nah, ya. Itu latihannya kayak mana tuh? Kalau Lari atau gimana? Iya, kalau awal-awal fisik pastinya lari keliling, sit up, push up, Oh. terus dilanjutkan lanjut dengan PBB, belajar bendera, Dan belajar membawa baki. Kayak militer berarti latihannya ya. Ya. Semi kalau militer. fisik. Nah, nanti itu kan pasukannya ada yang 17 ya. 17, 8, 8, 45. Nah, nanti adik berdua ini kan di provinsi. Iya. Itu di pasukan yang mana? Oh, kalau itu belum ditentuin. Oh, belum. Mm-mm. Oh, sama kayak yang tadi ya. Iya, belum ditentuin. Oh, sama juga dengan Sama. Kipia. Oh, sama. Nah, yang jadi impian kalian berdua itu di mana nanti? Di pasukan yang mana? Pastinya kalau cewek-cewek ya pasti lebih milih pembawa baki. Iya, benar. Karena itulah idolanya Idolanya. di basketnya. Karena bakal disorot. Oh, itu yang jadi motivasinya. Motivasinya. Iya. Dan juga bangga karena banyak juga yang cewek-cewek yang pengen juga jadi pembawa baki. Tapi misal kalau saya terpilih, saya cukup bangga. Berarti yang jadi targetnya Pembawa bawa baki. Iya. Oke. Tapi untuk
mendapatkan posisi itu pasti ada seleksi lagi kan? Enggak? Pastinya diseleksi lagi untuk milih orang-orang yang Oh. pas untuk pembawa Iya. baginya. Sebelumnya pernah kepikiran nggak kalau bakal kepilih atau memang sudah menjadi cita-cita dari kecil pengen jadi paskibraka? Kalau cita-cita sih, Cita-cita. karena orang tua yang selalu mendukung gitu. Oh. Paski. Apa yang menjadi ini? Yang menjadi kebanggaan menjadi paskibraka itu? Pastinya orang tua ya. Pertama pasti bangga karena sudah menjadi paskibraka. Terus kebanggaan untuk diri sendiri, menjadi contoh di sekolah, di lingkungan, yang pastinya selalu menjadi contoh yang baik lah. Paling tidak bisa memberi motivasi Iya. bagi orang lain ya. Iya. Karena setiap tahun di tes, karena banyak siswa yang kayak tidak berminat untuk masuk paskibraka, karena bagi mereka mungkin itu mudah, mungkin itu biasa saja, tidak ada yang menarik bagi mereka. Jadi saya harap juga sih kedepannya agar dimana siswa atau calon-calon berpikir lagi bahwa paskibraka itu benar-benar banyak orang yang incar. Iya, benar. Waktu tes dulu berapa banyak pesertanya? Hampir 300-an. 300-an. Iya. Banyak. Yang dipilih berapa orang cuma? Hanya 36. Ini 36. Berarti berapa persen itu? Nggak sampai 10%. Banyak banget. Berarti yang dipilih itu memang orang-orang yang bukan orang sembarangan, berarti kan memang Siap, orang-orang iya, yang benar-benar punya kualitas, punya kapasitas, yang pasti begitu kan? Dan juga sehat sih. Ya, itu yang syarat utamanya. Saya utama. Harus sehat. Nah, untuk di provinsi nanti diwakili oleh adik siapa nama tadi lupa? Fatia Kaila. Fatia. Untuk apa namanya untuk yang cowok-cowoknya itu gimana persiapannya, sama juga nggak dengan yang di untuk ceweknya? Oh enggak, kalau yang cowok itu masih belajar bendera untuk jangkar, pembentang dan juga penggereknya. Dan bendera ya kalau Ya, cowok. bendera. Kalau Atau cewek baki, pembawa baki. Berarti kalau cowok yang jadi targetnya Topnya, mereka itu pasukan tiga. yang jadi posisi incarannya itu Incarannya. Tiga, pasukan tiga. penggerek bendera tadi ya? Pembentang. Pembentang. Karena di posisi itu memang jadi sorotan biasanya Iya, kan. Ya benar. benar banget. Karena saya juga sering kalau nonton di TV pas pengibar bendera itu ya memang walaupun bukan kita kenal atau gimana, tapi merasa merasa bangga kan? Bangga. Merasa bangga karena aduh kayaknya memang untuk mencapai posisi itu tidak mudah. Siap tidak mudah. Perjuangannya sangat keras dan berat mungkin kan. Untuk syarat-syarat dipilih menjadi anggota paskibraka itu dari kelas berapa tadi? Kelas 11 kalau nggak salah ya, yang sebelum tadi. Iya, dari kelas Dia ada 10. kali kelas 10. Kelas Kelas 10. Kelas 10. Kelas Bisa 10. juga kelas 11, tapi kalau misal mau Tingkat tes provinsi itu harus dari dan kelas 10. nasional harus dari kelas 10. Nggak bisa di kelas 11. Untuk ke nasional harus kelas 10. Iya. Iya, nasional dan provinsi. Nah, untuk kalian berdua bisa nggak untuk ikut seleksi biar kepilih di tingkat nasional? Kalau untuk tingkat nasional lewat Provinsi. provinsi tingkat seleksinya. Berarti cuma adik Fatia ya berarti. Iya, tapi mungkin belum rezeki jadi nggak masuk ke nasional. Sudah pernah ikut tes? Sudah, yang seleksi provinsi ini. Oh. Nggak kepilih. Udah di provinsi tapi. Oh, untuk nasionalnya nggak kepilih. Enggak. Oh, berarti tertunda ya. Iya. Berarti yang untuk mewakili Babel ke tingkat provinsi sudah ada orangnya sekarang? Sudah, satu putri, satu putra. Oke. Posisinya belum tahu di mana mereka nanti? Belum. Belum ya? Apa yang menjadi kebanggaan kalian berdua setelah kepilih menjadi anggota paskibraka?
kebanggaannya kepada diri sendiri ya, bahwa oh ternyata kita bisa menjadi seperti mereka yang sudah menjadi PPI. Terus untuk orang tua pastinya bangga banget ya, sudah anaknya kepilih jadi pasukan bendera. Dan juga lingkungan sekolah, guru-guru, teman-teman di sekolah juga pastinya bangga. Ya, yang awalnya tadi mungkin nggak kepikir ya, Iya, nggak kepikiran. betul kepilih, tiba-tiba kepilih. Heeh. Ya paling tidak kan bisa memberikan contoh ataupun memberi motivasi Untuk bagi mereka yang belum adik-adik kelasnya mungkin kan. Untuk ini Kebanggaan saya sendiri itu saya tidak nyangka juga bahwa saya terpilih. Jadi juga kalau misal sudah terpilih juga jangan sombong juga. ya Itu memang kebanyakan sih bakal yang ada yang sombong, ada yang cuek, ada yang sosokan. Itu tidak baik. Betul. Dan menurut saya itu sangat tidak penting. Dan juga kebanggaan saya juga sih bisa memberikan motivasi atau contoh untuk sekolah saya dan untuk teman saya yang sebelumnya gugur. benar. Dan juga untuk orang tua saya sih. Pertama sekali kebanggaan itu dipersembahkan untuk orang tua kan. Nah setelah selesai melaksanakan tugas, ini kan tugas negara kan, Iya benar. yang dibebankan kepada kalian. Ya. Ada nggak trik-trik yang dipersiapkan biar nanti misalnya nggak grogi atau apa gitu? Ada nggak? Pastinya jangan nervous, dan pasti kalau pas sudah detik-detik pengibaran itu pastinya Jantungnya kayak deg-degan. Tapi di samping itu kita juga harus tetap santai bawaannya, jangan sampai gugup lah. Ya, fokus lah dalam hati. karena tiba-tiba bawa baki jatuh kan malu juga nanti kan. Itu juga misal kalau ada kejadian juga sih bukan malu sendiri tapi malu Iya. pasukan semua. Semuanya kena kan. Yang dimana merasa gagal Iya. mengibarkan bendera merah putih. Karena beban itu beban yang paling berat itu kan ada di pembawa bakinya kan. Pembawa baki, pembentang. Bendera tadi. Nah nanti setelah selesai melaksanakan tugas tadi, ada nggak tugas lain yang diberikan oleh senior-seniornya? Misalnya harus ke sekolah atau kemana, bisa memberikan semangat, memberikan motivasi. Ada nggak diharuskan begitu? Baru rencana untuk Duta Pancasila, karena Duta Pancasila. kami akan dites Duta Pancasila ya. Ya. Dikukuhkan. Kita akan menyampaikan itu nanti. Ya. Oh, ke sekolah-sekolah. Iya, sekolah. baru rencananya. Berencananya. Siap. Oke. Ini sambil kita dulu. Silakan diminum minumannya. Ini rotinya roti Kartika Bakery. Enak roti, coba aja. Sekarang umurnya berapa berdua? 15 tahun. Sama. Siap 16. 16. Oh. 15 16. Tapi sekelas ini kelas 11 sama kelasnya. Iya, naik kelas 11. Dari kelas 10. Silakan, makan kuenya. Siap, terima kasih. Enak. Enak. Habisin ya. Kasih. Enak banget. Ini kalau sudah lulus mau apa nih cita-citanya nih? Pastinya dengan jalur paskib kebanyakan milih jadi abdi negara ya. Iya. Poluan, polisi, tentara, ASN lah ya. PDN lah. Kalau di tingkat provinsi tadi, misal mau ke nasional kan diselisih lagi. Itu banyak nggak pesertanya yang tes di provinsi? Kalau di provinsi, masing-masing kabupaten itu mengirimkan 6 calon.
6 calon. Untuk di tingkat provinsi dan nasional 2. Berarti 6, kita ada 7, 42 Iya. orang ya. Yang dipilih 2 orang. Untuk ke nasional 2 orang, untuk di provinsinya 36. 36. Oh. Ya, mungkin ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan di kesempatan yang baik ini? Pesan dan pesannya pastinya untuk adik-adik Capaska 2023 ya. Semangat seleksinya nanti, dan pastinya untuk fisik harus diasah. PBB. Yang pastinya fisik dulu lah, lari, Iya. push up dan sit up Harus kuat Ya, fisiknya. benar banget. untuk menuju seleksi. Oke. Mungkin ada yang mau nambahkan? Untuk pesan saya sama juga seperti teman saya Fatia. Tapi untuk yang gugur yang tahun ini jangan pantang menyerah. Tetap ikut tes juga. Mungkin waktu tes 2022 tahun ini mungkin ada banyak yang kurang atau belum rezeki di kesehatan atau fisik atau parade. Tetap berusaha lagi. Iya. Minta restu orang tua juga, latihan terus. Berdoa, berusaha. Iya, iya. Berarti yang masih bisa ikut lagi yang nggak kepilih? Masih Masih ya? Masih bisa. Oh, kalau yang udah kepilih nggak bisa lagi? Enggak lah, nggak Oh. bisa lagi. Kesempatannya hanya 1. Tapi tergantung kelas. Kalau misal gitu. tahun ini dia misal si A-nya kelas 11, tahun depannya nggak bisa lagi. Karena sudah kelas 12. Oh, udah fokus ke ujian mungkin ya? Misal kalau kelas 10 masih bisa. Oh, iya. Tapi bisa terpilih pun hanya tetap di kota. Meskipun dia tinggi. Meskipun dia tinggi, dia tidak bisa ke provinsi karena sudah kelas 11. Oh gitu. Gitu. Jadi provinsi itu syaratnya Dari kelas 10. Kelas 10. Oke, mungkin itu saja ya. Ya. Terima kasih sudah berkesempatan hadir, berbagi pengalaman, Siap. berbagi informasi. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi untuk adik-adiknya yang belum kepilih ataupun yang Yang akan datang yang nanti. akan datang ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Tetap di Plat BN.